Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal tahun 2023, akhirnya Samsung ngeluarin produk terbaru mereka. Kenalin nih, ini adalah Samsung A14 5G. Produk terbaru dari Samsung yang dijual dengan harga 2,9 juta. Buat kamu yang belum tahu, HP ini punya spesifikasi yang tidak kentang sama sekali. Kapasitas memori besar, chipset Gahar, dan masih banyak lagi. Jadi nggak usah pakai lama, langsung saja kita bahas Samsung A14 5G ini. Dari tampilan depan boxnya di sini sangat simple, karena hanya ada gambar penampakan dari HP-nya dan stiker gratis adapter charger yang terletak di dalam box terpisah seperti ini. Untuk bentuk boxnya sendiri di sini juga sudah tipis, seperti Samsung seri 3 jutaan ke atas. Lalu kalau kita lihat ke bagian belakang, di sini tidak ada info selling point ataupun spesifikasi. Jadi nggak usah pakai lama, langsung saja kita unboxing. Dari dalam box, di sini ada unit utama dari Samsung A14 5G yang memiliki 3 selling point. Selain itu, hanya ada buku panduan singkat, SIM tray ejector, dan kabel charger yang menggunakan port Type-C. Sedangkan untuk adapter chargernya memiliki kecepatan output fast charging 15 watt. Dan inilah dia unit utama dari Samsung A14 5G. Untuk warna yang saya pegang saat ini adalah warna dark red, atau bisa dibilang lebih mirip ungu menurut saya. Di sini untuk cover belakangnya menggunakan bahan polikarbonat dengan finishing bertekstur garis-garis. Jadi tidak begitu licin saat dipakai, tidak menggunakan soft case. Lalu untuk desain dan tata letak, ternyata HP ini sama dengan Samsung A13. Mulai dari kamera tanpa frame, letak sensor sidik jari ada di bagian samping dan sudah menggunakan triple slot. Untuk bagian bawah juga sama, ada port charger Type-C, lubang mikrofon, jack audio 3,5 mm, dan grill speaker. Untuk keseluruhan bodinya, HP ini memiliki bodi yang solid dan kokoh, jadi kamu tidak usah khawatir. Mungkin yang perlu diperhatikan hanya satu hal, yaitu dimensinya yang lumayan tebal, sekitar 9,1 mm. Jadi akan terasa makin tebal saat dipakai menggunakan soft case. Lalu untuk bagian depan atau layar, di sini agak sedikit disayangkan menurut saya, karena masih menggunakan konsep layar water drop screen dengan bezel layar tidak bisa dibilang tipis, baik dari atas, bawah, kanan maupun kiri. Emang sih, untuk masalah ini baliknya tergantung selera masing-masing saja. Tapi untuk harga hampir 3 juta, harusnya sih Samsung bisa kasih lebih. Sedangkan untuk ukuran layarnya di sini juga sama dengan Samsung A13. Memiliki layar sebesar 6,6 inch dengan resolusi Full HD+ 1080x2408 pixel. Panel PLS LCD refresh rate support hingga 90 Hz. Lalu untuk saturasi warnanya di sini sudah cukup bagus, terlihat jelas, tajam, dan lumayan gonjeng. Walaupun bukan menggunakan panel AMOLED, tapi layarnya ini juga kaya akan warna. Dan untuk kesan pertama, saya sih cukup puas di sini. Selain warnanya bagus, untuk sentuhan layarnya juga cukup responsif, nyaman untuk digunakan berbagai kebutuhan. Pindah ke bagian dapur pacu, HP ini dibekali dengan kapasitas 6/128 GB, yang dimana kita masih dapat free memorinya sekitar 105 GB saat HP baru diaktifkan. Jadi seharusnya sudah cukup longgar. Apalagi masih bisa ditambah dengan RAM virtual dan micro SD jika dirasa kurang besar. Lalu untuk chipset, HP ini ditenagai dengan chipset yang Gahar, MediaTek Dimensity 700 octa-core 2,0 GHz fabrikasi 7 nanometer yang sudah mendukung jaringan 5G tentunya. Di sini untuk chipset yang digunakan memang bukan seri terbaru, tapi kamu nggak usah khawatir karena chipset yang satu ini sudah cukup powerful. Di mana saya tes untuk Geekbench 5 bisa menghasilkan skor sampai 552 dan 1703 poin. Sedangkan untuk skor AnTuTu-nya ada di angka 332 ribuan. Sudah cukup lumayan pastinya untuk merek sekelas Samsung yang jarang kasih chipset Gahar untuk harga 2 jutaan. Lalu kalau untuk urusan persensoran, HP ini sudah dibekali dengan sensor yang lengkap, hampir semua ada. Untuk sensor giroskop sudah menggunakan hardware giro. Dan buat kamu yang butuh sensor NFC di HP ini juga sudah ada, jadi makin tambah lengkap. Lanjut untuk performanya, di sini saya coba buat main Mobile Legends. Dan settingan grafik yang dihasilkan bisa sampai high dengan frame rate maksimal hingga super.
Untuk gameplaynya, HP ini sudah mampu menjalankan game dengan baik dan lancar. Hampir tidak ada kendala yang berarti. Frame drop atau delay juga jarang saya temui. Yang penting jaringan bagus dan stabil. Pokoknya game yang satu ini mampu dilibas abis. Grafiknya bagus, gameplaynya pun juga lancar. Jadi untuk kesan pertama, performa dari Samsung A14 ini tidak mengecewakan menurut saya. Sedangkan kalau digunakan buat main PUBG Mobile, HP ini juga mampu menjalankan game dengan baik dan lancar. Dengan settingan grafik ada di Smooth Ultra, Balance Ultra, dan bisa mentok sampai SD High. Untuk gameplaynya di sini sudah cukup playable dan grafik yang dihasilkan pun juga bagus karena didukung dengan chipset yang ngebut. Bahkan untuk sensor giroskopnya di sini sudah berjalan dengan baik dan cukup responsif berkat sudah menggunakan hardware gyro. Jadi makin paket lengkap pastinya. Karena kalau kita cross check ke belakang, jarang banget Samsung kasih performa yang kenceng seperti ini untuk kelas harga di bawah 3 juta. Geser ke bagian baterai, HP ini dibekali dengan kapasitas baterai sebesar 5000 mAh dengan kecepatan isi daya fast charging 15 watt. Jadi bisa dipastikan untuk isi daya sampai full 100% butuh waktu yang tidak sebentar, lebih dari 2 jam. Tapi untuk pembahasan lebih detail tentang daya tahan baterai dan kecepatan chargingnya, next kita share di video review lengkapnya saja. Lanjut ke bagian sistem, Samsung A14 5G berjalan di Android 13 basis One UI Core 5, sudah paling terbaru untuk saat ini. Di sini untuk tampilan UI-nya saya no comment karena sudah sangat simpel dan gampang untuk dipahami. Pilihan tampilan seperti tema, wallpaper, sampai font sangat banyak ada di aplikasi Galaxy Store. Dan untuk fitur yang ditawarkan sebenarnya juga sudah lengkap. Seperti ketuk dua kali untuk on off, belah layar jadi 2, screenshot panjang, dual messenger, dan masih banyak lagi. Tapi ada sedikit yang harus kamu garis bawahi, karena untuk fitur rekam layar dan screen mirroring atau smart view di HP ini belum ada. Namun di luar itu, di sini yang saya suka, UI di HP Samsung tergolong stabil, minim drama, dan no iklan-iklan klub pastinya. Dan yang terakhir, untuk sektor kamera, HP ini dibekali dengan 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya sebesar 13 megapiksel. Di sini untuk megapiksel kameranya ternyata juga masih sama dengan Samsung A13. Tidak terlalu besar banget, tapi sudah mampu bersaing di kelas harganya. Sedangkan kalau untuk fitur kamera yang ditawarkan di sini sudah lumayan banyak. Fitur basic seperti foto mode malam, foto makanan, video slow motion, foto profesional, dan video timelapse sudah ada. Lalu untuk hasil kameranya, HP ini sudah mampu menghasilkan foto yang bagus, mulai dari detail gambar sampai tingkat ketajamannya. Bahkan untuk saturasi warna di sini juga cukup bagus karena komposisi warna yang dihasilkan terlihat balance, tidak terlalu over banget atau kurang. Sedangkan untuk kamera selfie-nya, HP ini dibekali dengan kamera 13 megapiksel, bukan yang paling besar di kelas harganya. Tapi kalau untuk foto yang dihasilkan di sini juga sudah bagus. Memang bukan yang paling bening, tapi setidaknya sudah cukup bisa diandalkan untuk kelas harga di bawah 3 juta. Ini adalah contoh perekaman video menggunakan Samsung A14 5G di outdoor dengan kondisi cahaya yang sayangnya agak mendung. Jadi jangan heran kalau warnanya kurang begitu dapat. Oke, di sini untuk resolusinya HP ini bisa mentok sampai resolusi 1080 di 30 frame per second. Dan sedikit info, untuk ultra stabil video di HP ini sudah ada, baik untuk kamera belakang maupun kamera depan. Silakan kamu nilai untuk kualitas suaranya dan tingkat kestabilan videonya. Kita buat jalan santai, hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Dan itulah tadi video unboxing serta review singkat kita tentang Samsung A14 5G. Dari semua yang ditawarkan, jujur HP ini cukup menarik untuk dilirik, terutama di bagian spesifikasi dan performanya yang lancar. Karena seperti yang sudah saya singgung, jarang banget Samsung kasih spek gahar seperti ini untuk kelas harga di bawah 3 juta. Mungkin yang sedikit jadi catatan hanya satu, yaitu dari segi desain. Karena dimensi bodinya terlalu tebal untuk ukuran baterai 5000 mAh. Selain itu, bezel layarnya juga lumayan tebal, jadi terkesan kurang mewah. Tapi kalau kamu lagi cari HP 2 jutaan yang bermerek dan punya spesifikasi yang tidak kentang, saya rasa Samsung A14 5G ini bisa jadi jawaban atau solusi. Dan untuk pembahasan lebih lengkap serta detail, next saya share di video reviewnya.
Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.